saja tiba di Sumatera Barat, langsung mengunjungi INS Kayu Tanam. Ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang punya peran luar biasa di dalam mencerdaskan di masa pra-kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang safari Anies Baswedan ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Setelah perjalanannya dari Aceh kemudian ke Sumatera Barat, dan di kedua tempat ini Anies Baswedan mendapat sambutan yang luar biasa dari kedua daerah tersebut. Maka perjalanan selanjutnya adalah ke Riau. Ada kabar dari Riau bahwa ada sekelompok massa yang menolak kedatangan Anies Baswedan ke Riau. Ini sebenarnya sungguh disayangkan terhadap berita tentang ini. Tapi kita baca dulu, sahabat-sahabatku, beritanya saya ambil dari riau24.com. Sekelompok massa yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa Peduli Demokrasi atau KMRPD menggelar aksi menolak kunjungan bakal calon presiden Anies Baswedan ke Riau pada tanggal 4 sampai 5 Desember tahun 2022. Massa berdemonstrasi di kantor KPU Riau, Jalan Gajah Mada, dan kantor Bawaslu Provinsi Riau, Jalan Adi Sucipto, Pekanbaru. Jadi demonya itu adalah di KPU dan Bawaslu. Apakah ada hubungan antara KPU dan Bawaslu ini dengan Anies Baswedan? Mari kita lihat. Dalam aksinya, massa membentangkan beberapa spanduk dan poster berisikan penolakan kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pekanbaru. Koordinasi aksi Ahmad Rinaldi Hasibuan meminta KPU dan Bawaslu Riau menolak kedatangan Anies ke Pekanbaru. Alasannya, di samping sudah mencuri setar kampanye, kehadiran bakal calon presiden tahun 2024 yang diusung Partai Nasdem itu dikhawatirkan akan mengusik kedamaian dan ketentraman masyarakat Riau. Jadi ternyata alasan dari penolakan dari sekelompok massa ini adalah katanya Anies Baswedan itu telah mencuri star kampanye. Padahal KPU dan Bawaslu tidak boleh atau tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan itu belum terdaftar sebagai peserta di KPU. Jadi otomatis KPU tersebut tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi atau menyatakan bahwa Anies Baswedan itu telah mencuri setar kampanye. Jadi kedatangan Anies Baswedan ke Riau itu dengan Bawaslu dan KPU sesungguhnya tidak ada hubungan. Kunjungan yang dilakukan Anies Baswedan ke daerah itu adalah silaturahmi. Kunjungan ke tempat-tempat bertemu masyarakat adalah hal biasa dan diboleh-bolehkan saja, tidak ada masalah. Dan ini juga bisa ditiru oleh calon-calon presiden yang lain yang belum terdaftar di KPU. Selanjutnya kita dikatakan bahwa kedatangan Anies Baswedan itu adalah dikhawatirkan mengusik kedamaian dan ketentraman masyarakat Riau. Jadi kita bertanya, di mana urgensinya? Di mana bisa mengatakan bahwa kedatangan Anies Baswedan ini akan mengusik ketentraman masyarakat Riau? Sepertinya dalam hal ini belum diketemukan hubungannya antara kedatangan Anies Baswedan dengan ketentraman dan kedamaian masyarakat itu terganggu.
Selanjutnya, Anies Baswedan ini selalu membawa politik identitas. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Riau yang sudah hidup secara damai dan tentram. Nah, ini kembali lagi dikatakan dengan politik identitas. Sebenarnya apa itu politik identitas, kita itu belum jelas. Bahwa seorang politikus, seorang yang berpolitik, punya identitas diboleh-bolehkan saja, gak ada masalah. Terus kalau tidak ada identitas, terus kita mau membedakan antara caleg yang satu dengan yang lain, atau calon presiden dengan calon presiden, tidak bisa. Karena masa iya antar caleg, antar kontestan yang lain, antar calon presiden tidak punya identitas atau sama saja? Hal ini tentu tidak mungkin. Jadi politik identitas itu tidak jelek. Di mana jeleknya? Nah, kadang-kadang politik identitas ini disampaikan dengan tujuan untuk seolah-olah itu tidak baik, seolah-olah membawa-bawa suku, agama, atau hal-hal yang berbau sara. Padahal tidak demikian. Sekali lagi bahwa kedatangan Anies Baswedan ke Riau tersebut adalah tidak ada hubungannya dengan KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menolak kedatangan Anies Baswedan. Anies Baswedan datang ke Riau itu adalah dalam rangka silaturahmi, kunjungan, safari. Itu adalah sah-sah saja dilakukan. Dan ini juga bisa dilakukan oleh calon-calon yang lain. Nah, saat ini Anies Baswedan itu belum masuk ke peserta pemilihan presiden untuk tahun 2024 karena belum terdaftar. Nanti kalau sudah terdaftar dan dicatat oleh KPU, maka semua gerak-geriknya itu, semua hal-hal yang dilakukan oleh Anies Baswedan tentu dipantau dan diawasi oleh KPU dan Bawaslu. Karena saat itu KPU dan Bawaslu mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap Anies Baswedan apabila melanggar setar kampanye. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.